Selamat datang di New Perspective. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan melanjutkan tentang pelajaran kita mengenai sosiologi pendidikan. Kali ini kita akan berbicara tentang teknologi ya. Jadi kita tahu bahwa pendidikan juga tidak lepas dari teknologi. Bagaimanapun bahwa teknologi sangat berperan besar di dalam memfasilitasi kelancaran lembaga pendidikan, baik itu terkait dengan penggunaan internet, kemudian data-data yang bisa di search ya. Nah ini yang tentunya jika sekolah memiliki fasilitas teknologi seperti ini akan sangat memudahkan mereka untuk berkembang. Nah persoalannya adalah sejauh mana penggunaan teknologi ini bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah ya, terutama di pedesaan misalkan. Menurut pengamatan saya, memang dalam beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan sudah banyak melakukan terobosan ya, dengan membagikan komputer, ada lab bahasa. Nah, ini saya kira yang bisa juga memfasilitasi teman-teman kita yang menjadi penyelenggara pendidikan. Oke, jadi saya melihat bahwa internet ini adalah bagian dari big data ya. Jadi apapun yang kita butuhkan sebenarnya itu tidak lepas dari internet ya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa dengan adanya revolusi industri 4.0 ya, ini kita dikontrol oleh mesin ya. Artinya bahwa mesin yang membantu kita untuk melahirkan sesuatu yang sangat masif begitu. Nah, akan tetapi banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang ini begitu. Justru dia dikontrol oleh media ya, dikontrol oleh internet, bukan justru sebaliknya kita yang memanfaatkan itu. Kenapa saya katakan internet ini sebagai big data? Almost everything ya we need ya, apa yang kita butuhkan, apa yang mau kita cari, we can find on the internet ya. Itu sangat gampang sekali sekarang. Jadi saya memprediksi ketika kita di musim pandemi ini, justru ini sudah mendorong kita begitu untuk lebih independen, lebih mandiri ya, karena menjamur juga pembelajaran yang bersifat online ya. Nah ini tergantung komitmen kita sekarang, apakah kita siap nggak menjalani itu. Kadang sulit ya bagi kita sendiri. Misalkan nih saya pernah ikut kursus tentang Islam Syariah misalkan. Mereka kalau nggak salah sekitar hampir 2 minggu kalau tidak salah. Nah ketika saya dikasih data ya lewat email atau apa, kadang-kadang saya nggak ada waktu untuk membaca begitu. Nah ini seharusnya kalau kita sudah punya komitmen ya harus kita ikuti begitu. Nah ini yang menurut saya kekeliruan juga ya bagi kita yang dari awal sudah setuju tetapi tidak bisa melaksanakannya. Nah jadi saya memprediksi begini, anak-anak sekarang sebenarnya tidak butuh sekolah ya, tidak butuh guru ya. Ini mungkin ke depan school without building, without teacher ya. Jadi sekolah yang tanpa guru, tanpa bangunan. Jadi anak-anak sekarang bisa belajar begitu. Saya punya pandangan yang agak berbeda ketika misalkan penggerak-penggerak literasi selalu masih pendekatannya tradisional ya. Jadi mereka mengumpulkan buku, kemudian membagikan ke warga, ke anak-anak. Ini seberapa lama, seberapa efektif begitu. Misalkan anak-anak mau membaca. Sedangkan yang kita ketahui bahwa sekarang ini eranya digital. Kalau sudah ada HP, ada iPad ya, yang katakanlah iPad yang sifatnya education, itu bisa kita kontrol, mereka bisa belajar. Ini yang justru kalau saya melihat
tinggal bagaimana orang tua bisa sedikit mengontrol anaknya begitu. Anak-anak sekarang kan udah bisa belajar dari kartun, jadi imajinasinya sudah kemana-mana. Makanya saya agak kontra dengan teman-teman yang khawatir dengan anaknya pegang gadget begitu. Justru kalau saya, anak-anak perlu diberikan ruang ya untuk berekspresi, mereka bisa belajar ya, banyak kata-kata yang kemudian anak itu bisa belajar begitu. I think this is the most the most important in this era ya. Internet sebagai media belajar ya, tentunya internet ini sudah kita katakan lebih ya, artinya segalanya ada di sini, apapun yang kita butuhkan ya, materi, tinggal kemampuan dan kemauan kita untuk membaca. Nah ini justru kena terlalu banyak sekali data yang ada di internet, kita sendiri malah tidak mampu begitu, otak kita ini tidak mampu menampung apa yang ada ya, saking cepatnya informasi, ilmu pengetahuan ya. I think ini yang kemudian membuat orang tidak bisa fokus jadinya. Nah, teman-teman semua, saya menyarankan begini, bahwa mari kita manfaatkan fasilitas internet yang kita miliki ya. Jadi apapun itu, entah itu YouTube, kemudian media-media sosial lainnya, we have to use it what make benefit for us ya. Jadi apa yang bisa menguntungkan kita, bukan kemudian selalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya entertainment ya, entertain, gosip dan lain-lain. Saya kira itu yang justru merusak otak kita begitu. Nah, kemudian selanjutnya media sosial, game dan instrumen pendidikan. Ya tentu ini menjadi dilema ya, ketika misalkan anak-anak kita sangat addicted ya, ini juga sangat berbahaya. Ya saya mengakui itu, kalau anak-anak addicted, jadi dia tidak punya waktu untuk yang lain begitu. Jadi anak-anak sangat selfish, dia menyendiri ya, tidak mau bergaul dengan temannya, bahkan orang tuanya meminta bantuan, dia tidak akan menggubris karena dia sibuk untuk bermain game begitu. Nah ini saya kira dampak-dampak yang orang tua seharusnya memberikan edukasi begitu, memberikan edukasi dan harus tegas. Jadi orang tua bisa mengambil HP anaknya begitu. Nah, kalau saya menyarankan ya, orang tua boleh memberikan anak-anak untuk mencoba ya, tetapi sangat penting untuk dikontrol. Nah, kembali kepada literasi tanpa batas melalui revolusi industri. Ya artinya data itu luar biasa banyak di internet. Jadi saya heran kenapa kemudian teman-teman itu mengeluh tidak ada referensi, tidak ada ini, karena memang kita tidak mencari begitu. Nah ini hebatnya teman-teman kita di barat itu, banyak sekali website-website buku gratis. Kemudian ya, I mean that's amazing ya. Kita di sini justru sangat pelit dengan referensi ya, tidak mau berbagi dengan teman kita. Justru orang barat membuka semuanya begitu. Silahkan Anda buka, Anda baca. So ya apalagi tingkatan mahasiswa ya, saya kira perpustakaan itu menjadi sentral ya. Seharusnya semua terkumpul di perpustakaan, bisa duduk, bisa ngopi. Pengalaman saya di luar negeri itu, saya pernah 5 bulan di US ya, di New York, di Atlanta, di Chicago. Jadi tempat yang paling asik di kampus itu adalah nongkrong di perpustakaan. Jadi di sana ada warung kopi, orang bisa tidur di sana ya, dalam saat-saat tertentu boleh kita tidur di sana. Di perpustakaan itu sangat besar sekali, megah. Jadi orang di sana kalau yang menjadi yang menjadi andalan mereka, kebanggaan mereka itu kalau perpusnya lengkap begitu. Kita di sini ya Allah, perpustakaan kalah dan kita tidak perhatikan begitu. Ini yang kemudian membuat update keilmuan kita juga sebagai dosen sangat tidak bisa terupgrade ya dengan masif ya. Ini yang saya lihat. Kemudian ya, bagaimana sebenarnya pengaruh gadget pada tumbuh kembang anak? Ya tentu ini
sesuatu yang sangat dilema ya di masyarakat kita. Apakah anak-anak itu perlu kita biarkan memiliki akses atau tidak begitu? Kalau saya sendiri sih melihat ya boleh ya anak-anak itu memegang, tetapi harus benar-benar kita kontrol ya, dibatasi, jangan kemudian anak-anak juga terlena dengan apa yang mereka lakukan. Karena saya melihat begini, bahwa banyak sekali perkembangan anak, mulai dari segi bahasa, kemudian dari segi apa ya, knowledge mereka luar biasa setelah nonton itu ya. Jadi bayangkan ya, anak-anak bisa nonton kartun berbahasa Inggris, berbahasa macam-macam, dan imajinasinya sudah sangat bermain begitu. Nah, ini saya kira bisa juga membuat kecerdasan anak bertambah kalau menurut saya, daripada dia harus di rumah kemudian tidak berkegiatan begitu ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengutip sebuah hadis yang mengatakan, man nahala walidun waladan min nahlin abdullah min adabin hasanin. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan karakter yang baik ya. Jadi saya kira ini menarik. Hadis ini menekankan bahwa bagaimanapun pendidikan karakter anak itu harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Nah, ini sekarang PR di sekolah, bagaimana menyambung begitu pendidikan karakter anak yang katakanlah mereka ada di ada di sekolah, kemudian sebelumnya mereka di orang tua, jangan sampai kemudian berubah begitu. Setelah di sekolah malah mereka menjadi liar. Nah, lalu sejak kapan kemudian pendidikan moral dan karakter ini bisa kita tanamkan kepada siswa? Saya kira perlu kita tanamkan pendidikan moral dan karakter ini sejak usia dini. Nah, ini yang saya ingin tekankan di sini, bahwa kalau misalkan anak-anak sudah diberikan pendidikan moral dan karakter dari kecil oleh orang tuanya, jadi sekolah itu tidak punya beban berat begitu. Tidak harus memulai dari awal. Kalau misalkan orang tua sudah memberikan penanaman pendidikan moral sejak usia dini. Ya, saya kira ini PR. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Thank you for attention and for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.